Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di pertemuan ketiga, materi kedua. Kali ini kita membahas materi yang kedua sesuai yang ada di RPS tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Yang pertama adalah definisinya dulu. Apa sih prinsip pengelolaan kelas itu? Prinsip pengelolaan kelas adalah pegangan atau acuan yang memiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik atau guru dalam usaha menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal serta mengembalikan kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Ini menurut Ahmad. Jadi di sini adalah sebuah pegangan, jadi ada acuannya ya. Tidak berdasarkan kemauan pribadi sang guru, si guru, tidak semena-menanya kemauan atau yang tidak ada SOP-nya dari sang guru itu. Nah, di sini adalah ada SOP-nya, ada pegangannya, ada acuannya. Dan acuan itu adalah yang berdasarkan pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik. Nah, karena pengelolaan kelas ini adalah bagian dari kompetensi seorang guru yang wajib dimiliki 4 kompetensi. Salah satunya adalah kompetensi pedagogik. Jadi pengelolaan kelas di sini masuk dalam kategori kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik itu apa? Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yaitu kemampuan untuk mengelola pembelajaran, mengelola kelas. Nah, ini bagian dari pengelolaan kelas. Tuh ya. Kemudian ada berapa prinsip pengelolaan kelas? Ada 6. Ada 6, ini menurut Jamarah tahun 2006. Yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias. Maksudnya di sini gimana? Ya guru itu harus akrab, jangan ada batasan dalam artian di sini ya oke lah guru harus harus berwibawa, harus dihormati. Tapi di sini dalam artian tidak seperti penghormatan atasan bawahan atau seorang raja dan rakyatnya gitu, tidak kan gitu. Jadi harus hangat gitu, harus ada keakraban. Nah, agar apa? Agar tidak ada beban si murid ini dan murid ini antusias gitu pada mata mapelnya, pada mata pelajarannya, pada tugas dari mapel tersebut. Pokoknya aktivitas apapun lah dari proses pembelajaran yang ada di kelas itu. Tuh. Yang kedua, prinsip yang kedua adalah tantangan. Tantangan. Alhamdulillah, ya rabbakumullah. Tantangan di sini penggunaan kata-kata, tindakan atau bahan-bahan yang menantang dari guru kepada siswa dapat memancing atau memunculkan gairah semangat dalam belajar. Nah, di sini ya terkait misalnya nanti cara atau metode pembelajarannya ini juga termasuk di dalam pengelolaan kelas. Itu media pembelajarannya kan gitu. Itu jadi buatlah siswa itu selalu menantang gitu, selalu penasaran gitu dengan apa yang diberikan oleh tugas atau apa yang diberikan oleh petunjuk oleh guru itu kepada siswa gitu. Dan yang tidak membuat bosan gitu, yang tidak membuat ya sesuai juga lah dengan SOP-nya juga gitu. Jangan misalnya ke ke alam misalnya tapi tidak ada kaitannya dengan materi pembelajaran, itu ya jangan begitu juga gitu. Yang ketiga, bervariasi. Nah, ini media, ini terkait media pembelajarannya, metode pembelajarannya, alat bantu misalnya kan media kan, gaya mengajar misalnya metode gitu kan.
Nah, ini bervariasi lah gitu. Jangan monoton gitu-gitu aja gitu. Dari eh, dari kelas ke kelas 1 ngajar apa, misalnya mapel apa, kelas 2 nanti ketemu lagi ngajar mapel apa, gitu aja modelnya kan. Jadi ya tidak bervariasi. Yang keempat, keluasan. Nah, ini guru dituntut luas, ditunjukkan mengubah strategi mengajarnya. Luas di sini ya efisien lah gitu. Efisiensi gitu ya. Jadi intinya mencegah kemungkinan munculnya gangguan seperti keributan siswa, tidak memperhatikan main sendiri, tidak mengerjakan tugas gitu ya. Intinya ya menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Tuh, jangan hanya diberi tugas terus ditinggal gitu. Nah, diberi apa ya, misalnya ditinggal gitu ya dibuat kelompok gitu ya. Diberi tugas apa gitu yang tadi itu yang ada tantangannya gitu. Prinsip yang kelima, penekanan pada hal-hal positif. Nah, misalnya ya kayak punishment gitu ya. Hukuman gitu ya berilah yang positif karena ini terkait dengan prinsip pengelolaan kelas gitu. Kalau diberikan yang tidak positif seperti ngangkat bangku misalnya, oke lah itu bagi bagi si guru mungkin positif, menjadi sehat si siswanya gitu ya, karena al aqlus salim fil jismi salim gitu. Tapi kan ya nggak begitu juga gitu ya. Nah, misalnya bisa diberi hafalan kayak gitu atau suruh menulis artikel yang harus dimuat di surat kabar misalnya atau di majalah sekolah atau apalah gitu ya. Yang membuat tantangan juga gitu kan pada si siswa gitu. Dan yang terakhir, keenam, adalah penanaman disiplin diri. Ini prinsip pengelolaan kelas. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah siswa dapat mengembangkan disiplin diri dan guru hendaknya mendorong siswa dan menjadi teladan mengenai pengendalian diri dan pelaksanaan tanggung jawab. Nah, disiplin diri ya gurunya juga harus mencontoh dong gitu ya. Misalnya gurunya sering telat ya jangan disalahkan kalau muridnya juga nanti sering telat gitu kan. Gurunya jarang masuk, hanya masuk berikan tugas saja ya jangan disalahkan. Jika nanti muridnya juga demikian kan gitu. Guru digugu dan ditiru, gurunya seperti itu, muridnya ya pasti meniru. Itu 6 prinsip pengelolaan kelas. Kemudian unsur-unsur pengelolaan kelas. Selain prinsip yang harus dimiliki dan dipegang, dipahami betul oleh guru, juga ada unsur-unsur pengelolaan kelas. Pertama adalah preventif. Maksudnya apa di sini preventif? Preventif itu adalah mencegah terjadinya gangguan dalam proses pembelajaran. Nah, bagaimana mencegahnya? Ya tadi itu harus belajar dari pengalaman, harus media harus tepat, media pembelajarannya harus fleksibel, kemudian juga harus luas tadi ya. Harus ya kaitannya dengan prinsip itu tidak bisa lepas unsur-unsurnya. Itu preventif, itu yang preventif. Kemudian yang kedua perhatian. Nah, ini harus betul-betul dicamkan oleh guru dan calon guru ya. Perhatian di sini yang kadang apalagi zaman sekarang ya, yang tuntutan administratif pendidik itu sangat-sangat tidak manusiawi menurut saya itu. Karena guru itu harus dituntut RPP-nya lah, kemudian apalagi eh, intinya administratif yang menyita waktu juga si guru tersebut yang akhirnya harus memakan waktu atau menyita waktu guru di kelas itu gitu kan yang harus sekian jam lah. Oke lah kalau sekian jam oke, itu beban kerja ya. Untuk memang sesuai undang-undang untuk untuk masuk kategori guru yang profesional yang nantinya akan mendapatkan gu, sertifikat guru profesional dari negara itu ya harus sekian gitu kan beban kerjanya berapa jam gitu. Sama juga dosen berapa SKS kan gitu. Nah, ini kan akhirnya kan ini juga karena syarat-syarat tetap administratif yang sebenarnya itu juga dikerjakan oleh para guru gitu ya. Itu akhirnya ya menyita perhatian ini gitu, menyita salah satu unsur pengelolaan kelas.
Apa misalnya garap administrasi bareng-bareng dengan guru yang tadinya harusnya masuk kelas, kemudian di izin gurunya gitu, mau ada rapat lah, mau ada garap apa lah gitu ya. Itu akhirnya kan mencurahkan perhatian pada berbagai aktivitas. Yang ketiga, referensif. Nah, referensif di sini maksudnya adalah mencegah dengan bersikap positif. Itu referensif. Jadi sebelum terjadi ya harus dicegah. Misal dengan apa tadi? Yaitu dengan belajar dari pengalaman yang sudah diterapkan di kelas tersebut. Nah, karena kelas masing-masing kelas itu kan berbeda muridnya kan, terutama kelas yang sudah dibagi misalnya sesuai dengan kompetensi siswa, hasil tes siswa, ya, hasil wawancara siswa gitu. Kelas IPS, IPA, bahasa gitu, kelas A, B, C itu pasti berbeda kan gitu. Nah, itu harus bisa dicegah sedini mungkin, namanya referensif untuk pengolahan kelasnya. Yang keempat, pengolahan kelompok. Nah, ini. Jadi memang terbukti sampai sekarang itu adalah dengan kelompok, karena active learning ya. Active learning itu dengan kelompok sampai saat ini masih berlaku itu dan masih bisa diterapkan, masih relevan, masih efisien gitu. Nah, dalam pengolahan kelas itu. Nah, itu unsur pengolahan kelas dari yang keempat ini, pengolahan kelompok ini, yaitu kolaborasi dan mengikut sertakan beberapa komponen atau unsur yang terkait. Dalam artian di sini ya sangat-sangat efisien memang jika dibentuk kelompok, ditunjuk ketua kelompok dari tiap-tiap kelompok yang bertanggung jawab penuh. Nah, yang bertanggung jawab penuh kepada kelompok tersebut. Itu nanti hasilnya laporan kepada guru misalnya, atau guru tetap di kelas, karena ini dari sisi unsur pengolahan kelas yang kedua kan harus perhatian, jangan ditinggal gitu aja. Yang kelima, diagnosis, mencari unsur-unsur yang akan menjadi penyebab gangguan dalam pengolahan kelas di kelas itu. Misalnya, oh ini anak 1, 2, 3 ini gitu. Nah, makanya ada BK misalnya di sekolah itu kan dilakukan bimbingan gitu. Kenapa kamu seperti ini? Mengapa kok hasil diagnosis saya di kelas kamu itu kok selalu membuat rusuh, membuat kekacauan, atau kok kamu tidak semangat dalam mengerjakan tugas-tugas mapel yang diberikan oleh guru. Ini ada hasil laporan dari guru-guru loh gitu kan misalnya. Yang wali kelasnya misalnya kan gitu kan. Itu diagnosis. Itu kenapa, nah dijadikan solusi kan gitu. Yang terakhir yang keenam adalah modifikasi tingkah laku. Nah, ini pengamatan perilaku siswa. Diamati satu-satu. Nah, ini gimana, nanti sesuai untuk pengolahan kelas ini itu menggunakan media apa, itu menggunakan metode apa kan gitu. Tuh ya unsur-unsur pengolahan kelas. Nah, yang terakhir yaitu apa sih pentingnya pengolahan kelas dalam pembelajaran ini? Yang pertama, memelihara kondisi lingkungan pembelajaran yang positif dan produktif. Tuh ya, yang ditekankan adalah produktif di sini. Nah, karena kurikulum terbaru ini ya dituntut produktif. Tidak hanya aktif, tidak hanya apa ya, paikem itu dulu ya. Pembelajaran yang aktif, inovatif, komunikatif, efektif, menyenangkan, tapi juga produktif, ada hasilnya gitu. Ya, ada hasilnya. Nah, supaya produktif itu gimana? Tidak hanya aktif, tidak hanya menyenangkan, tapi ada hasil, ada produknya. Apa gitu misalnya sebuah kalau mapel sosial misalnya apa gitu, sebuah cerpen misalnya bahasa Indonesia gitu ya, yang dimuat dalam majalah eh, majalah rutin sekolah misalnya gitu ya, atau bahkan di kolom cerpen koran lokal misalkan gitu. Nah, harus gitu ya. Itu pentingnya pengolahan kelas karena sudah menyenangkan, sudah memegang 6 prinsip tadi kan, bisa lahir yang positif dan produktif kan, yaitu gitu tujuannya, pentingnya. Yang kedua, academic learning time, menambah waktu dalam mempelajari konten materi. Menambah waktu dalam mempelajari konten materi di sini karena ada penelitian, ada pengamatan yang mendalam dalam setiap
proses masing-masing mapel di kelas gitu kan. Nah, itu kan akhirnya menambah waktu dalam mempelajari konten materi dari tiap mapel. Yang ketiga, more time for learning, waktu pembelajaran. Tuh, waktu pembelajaran itu benar-benar maksimal, benar-benar efektif, efisien. Yang keempat, access to learning, kebutuhan akses belajar. Gitu. Belajar dari tiap-tiap pengalaman, pengolahan kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas A, kelas B, kelas C, kelas IPS, IPA, bahasa misalnya. Itu ada kebutuhan akses belajar dari masing-masing pengelolaan kelasnya. Dan yang terakhir, manajemen for self, mengelola diri, baik itu dari sisi murid dan guru. Jadi bisa menyesuaikan gitu kan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung gitu kan. Ya apa ya, ya menyesuaikan kelas, tiap-tiap kelas itu berbeda gitu ya. Kalau di kuliahan itu S1, S2, S3 gitu kan, pasti berbeda kan, tidak bisa disamakan tuh. Oke, itu dia dari pemaparan materi dari saya yang kedua tentang prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan, yang belum jelas, kita diskusikan di Google Classroom di kolom komentar. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.